Tapi saya sendiri sebenarnya sangat paham bahwa Bapak Menteri Agama itu nggak mau ke sini bukan karena kewajo, tapi karena Bapak Menteri Agama kecewa karena saya belum hafal tepuk sakinah. Maaf, maklum pendek, nggak dapat MBG soalnya. Yang saya cintai, Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Ini harus saya sebut pertama, bukan karena beliau dulu pernah menjabat menjadi ibu negara, tapi karena kalau di dalam agama, ibu harus yang pertama. Gak apa-apa, boleh tepuk tangan. Biar ibu saya gak sendirian tepuk tangannya. Yang saya hormati, tamu kita dari jauh, Bapak Terasaki Hirotsugu. Terima kasih Bapak sudah mau jauh-jauh datang ke Indonesia. Yang saya hormati Bapak Purnomo Yuskiantoro, yang saya hormati Ibu Lis Purnomo Yuskiantoro. Ini harus dipisah karena terutama hari ini, karena Ibu Lis ini akan jadi bintang tamu hari ini bersama ibu saya. Yang saya cintai dan yang saya sayangi Bapak Umar Wahid, yang kalau dari jauh kelihatan seperti Gus Dur, tapi setelah dekat orangnya sehat, jadi nggak mungkin Gus Dur. Mbak Filda yang menemani Bapak dan Ibu Purnomo Yuskiantoro, Tante Endang yang setia menemani Omang dan Mbak Vita, sepupu saya. Yang saya hormati Bapak Antonius Polim selaku Ketua Umum Soka Gakkai. Yang saya hormati, wah ini banyak sekali nih, pemuka agama. Wah ini saya salah, harusnya ini disebut duluan. Karena urusan Tuhan itu nomor 1 ya. Waduh, semoga saya masih bisa dimasukkan ke loter untuk ke surga ya, Bapak Ibu pemuka agama. Ada Pendeta Gomar Gultom di sini. Ada Ibu Susi dari Katedral. Ada, tadi kayaknya ada Romo Budi ya. Oh maaf Romo, saya nggak ngenali karena rambutnya udah dipotong. Ternyata Romo Budi ini akhirnya mencukur rambutnya dan sepertinya berniat mengikuti jejak Kristus dalam sikap ya Romo ya, udah bukan dalam rambut lagi ya Romo. Ada tadi ada Ibu Nia Syarifuddin, wah ini banyak sekali nih. Ada teman-teman muda tadi, para pemuka agama yang muda. Tadi mohon maaf, kami sengaja menampilkan doanya tadi, doa bersama tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh pemuka agamanya muda. Kami sengaja, karena kami yakin surga butuh peramajaan juga. Tapi ya namanya masih muda ya, tadi itu mau berdoa aja dulu-dulu, kamu aja duluan gitu. Saya yakin nanti kalau pas giliran ke surga pasti mau duluan, saya dulu gitu. Biasalah orang muda. Ada teman-teman dari Red Pumpkin, terima kasih. Ada teman-teman tentu saja dari jaringan Gus Durian, ada teman-teman dari Soka Gakkai, yang hari ini sepertinya ibu-ibu Soka Gakkai pertama kalinya pakai kerudung ya. Dari kemarin antusias, hati-hati Bu, nanti nyaman loh. Dan juga tentu saja Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang sedang OTW, yang sedang berjalan ke sini. Terima kasih sudah rawuh. Bapak Ibu selamat pagi. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Kalau Pancasila sakti, kami panitia enggak Pak, Bu. Udah mulai loyo. Tapi yang pasti kami mengucapkan banyak sekali terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir hari ini untuk acara yang buat kami spesial. Acara ini sudah sempat jadi angan-angan lama sekali oleh ibu saya dan keluarga. Acara yang sesuai dengan wasiat ayah saya kepada ibu.
bahwa warisan buku Dialog Peradaban ini tidak boleh berhenti. Yaitu nasib kami. Itu nasib saya, jadi anak presiden warisannya cuma buku. Itu yang bikin saya sedih. Karena cita-cita saya jadi pejabat langsung hilang. Karena buku nggak bisa bikin saya jadi pejabat. Buku nggak bisa bikin saya jadi nggak bisa bikin orang jadi pejabat. Buktinya banyak pejabat yang kemarin rumahnya didatangi orang banyak nggak ada bukunya. Mereka sampai nyari buku dibantuin orang banyak tetap nggak ketemu. Ketemunya cuma Iron Man. Nah, dan acara ini juga sempat tertunda. Rencananya tadinya mau dilaksanakan pada tanggal 9 September. Tapi kemudian karena ada satu dan lain hal kondisi negara kita akhirnya harus ditunda. Dan tadinya juga Bapak Menteri Agama akan rawuh, akan hadir. Tapi hari ini terpaksa harus pergi ke Wajo. Jadi tadi hanya menitipkan salam untuk Bapak Ibu semua. Tapi saya sendiri sebenarnya sangat paham bahwa Bapak Menteri Agama itu nggak mau ke sini bukan karena ke Wajo, tapi karena Bapak Menteri Agama kecewa karena saya belum hafal tepuk sakinah. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang spesial buat kami. Hari ini kami mengenang 15 tahun yang lalu muncul buku yang dibuat oleh ayah saya dan Ikeda Sensei, diluncurkan dan menjadi waktu itu kalau buat saya gak terlalu penting. Tapi hari ini 15 tahun kemudian saya baru menyadari betapa pentingnya buku tersebut. Dialog Perdamaian sudah dibuat ke dalam 9 bahasa. Maka hari ini kami berniat meluncurkannya dengan cara yang berbeda. Bukan meluncurkannya dengan ke dalam bahasa yang ke-10, tapi kami meluncurkannya ke dalam bahasa yang difahami dan diakrabi oleh ayah saya yang difabel. Yaitu kami memunculkannya dalam bentuk audiobook. Bapak Ibu nanti akan bisa menikmati dalam bentuk audiobook. Waktu awal saya diminta untuk membuat pameran Dialog Peradaban ini, saya pusing Bapak Ibu. Bukunya tebel banget, isinya berat banget, dan saya nggak tahu ini harus diapakan. Tapi saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Saya bertemu dengan begitu banyak inspirasi-inspirasi di tengah jalan yang membuat hari ini pameran tersebut bisa tercipta. Hari ini kami nggak mau bicara berat-berat Bapak Ibu. Kami ingin bicara persahabatan saja. Mungkin terdengarnya kekanak-kanakan. Mungkin terdengarnya kok biasa banget sih. Ini 2025 gitu loh. Kita butuh sesuatu yang ngomonginnya AI atau 5.0 atau apalah. Kita butuh sesuatu yang internasional, hubungan internasional. Bukankah hari ini kita bicara antara dialog antara Indonesia dengan Jepang? Ini kan hubungan internasional. Tapi sayangnya hubungan internasional hari ini Bapak Ibu bentuknya kadangkala menyeramkan. Kadangkala menjadi bentuk degradatif dari hubungan antar manusia yang sesungguhnya. Hubungan internasional hari ini seringkali berarti semata-mata hanya hubungan politik di mana pemenuhan kebutuhan ekonomi biasanya dijalankan dalam 2 model, perdagangan atau penjajahan, atau dua-duanya, transaksional atau pencaplokan sumber kekayaan. Dan semua itu karena hari ini hubungan internasional dibatasi oleh kesamaan. Hari ini setiap kali kita bicara hubungan,
kita selalu ditekankan oleh kesamaan. Bukan lagi digerakkan oleh keragaman. Padahal faktanya jelas, manusia tidak pernah seragam. Sering sekali kita melihat negara, komunitas, grup, apapun menjalin hubungan semata-mata karena adanya kesamaan. Kesamaan kepentingan, ideologi, agama. Padahal manusia perlu menjalin hubungan secara lebih fundamental. Yaitu karena mereka sama-sama manusia. Konteks perjumpaan kemanusiaan inilah yang barangkali cocok untuk menggambarkan kedua tokoh kita, Abdurrahman Wahid dan Daisaku Ikeda. Hari ini hubungan internasional lebih sering termotivasi karena kepentingan yang bersama. Maka keuntungan bersama kemudian menjadi tujuan utamanya. Maka tidak heran kalau pertemuan, perjumpaan, dan dialog yang kita miliki hari ini jadi lebih semerbak bau politik. Faktanya hari ini kebutuhan kita menjadi semakin genting untuk melandaskan relasi yang kita miliki dengan dasar yang jauh lebih fundamental. Manusia perlu bertemu satu sama lain, perlu melakukan perjumpaan karena persamaan yang paling fundamental. Manusia melakukan perjumpaan karena kemanusiaan mereka, bukan karena identitas politis mereka. Kita tidak lagi melulu bertransaksi. Dan inilah ekonomi kemanusiaan. Dan inilah yang dibawa oleh Abdurrahman Wahid dan Daisaku Ikeda. Dengan melihat kedua tokoh kita ini, politik dan ekonomi punya wajah yang begitu berbeda. Punya wajah yang begitu manusiawi dan punya wajah yang begitu penuh dengan kerendah hatian. Politik dan ekonomi kita hari ini hanya meninggalkan jejak kehancuran dan pembusukan pada apapun yang disentuhnya. Lingkungan, kebudayaan, dan sayangnya manusia. Sementara kekuasaan dengan dasar kuat yang dibangun seperti yang dilakukan oleh kedua tokoh kita ini adalah perjuangan untuk kemaslahatan bersama. Keberpihakan bagi yang tidak berdaya dan suara bagi para yang dibisukan. Dan di sini persahabatan menjadi penyatuan dari kemanusiaan betapapun berbedanya kita. Maka hari ini kami ingin mengajak untuk membuat persahabatan. Maka hari ini bisakah negara, bangsa, penguasa dan pemimpin kita membangun persahabatan tersebut. Dan kami dalam rangka membuat pameran dialog peradaban ini sudah membangun persahabatan tersebut. Bukan hanya antara teman-teman Yayasan Bani Abdurrahman Wahid dengan Soka Gakkai yang sudah bekerja luar biasa keras dan tanpa mereka pameran ini tidak akan ada. Tapi juga semua para supporter yang begitu luar biasa. Teman-teman dari katedral, teman-teman dari Red Pumpkin, orang-orang yang mensupport kami dengan tulus, Pak Purnomo dan Ibu, teman-teman dari gerakan, teman-teman animator, teman-teman pembuat komik, teman-teman seniman, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, teman-teman yang membuat kartu permainan, Ibu Juli dan Pak Philip, teman-teman saya nggak bisa, yang kalau teman-teman yang membuat lagu theme song, yang kalau saya sebutkan satu persatu akan panjang sekali. Dan kalau saya harus membayar mereka secara profesional, jujur saja kami tidak mampu. Terima kasih banyak atas persahabatan ini. Semoga hari ini kita semua terinspirasi. Tidak usah ndaki-ndaki, mau membuat perdamaian, mau memperjuangkan kemanusiaan. Saya hanya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menikmati persahabatan. Dan semoga hari ini gelombang persahabatan kita mulai di sini dan akan menjadi gelombang besar di dunia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.